Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai tentang perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, apa kabarnya semua? Apakah sehat-sehat di rumah? Nah, saya yakin semua sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan rahmat di sisinya ya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Nah, untuk materi kita kali ini, karena masih berkaitan dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, maka masih berkaitan dengan materi perdagangan internasional. Kalau dulu di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu perdagangan internasional. Kita sudah mempelajari tentang kenapa suatu negara harus melakukan perdagangan internasional. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkannya dengan beberapa tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah melalui pembelajaran ini saya berharap supaya kalian bisa menjelaskan manfaat perdagangan internasional ya. Jadi supaya kalian bisa mengetahui apa sebentar yang bisa diambil dari perdagangan internasional, apa keuntungan yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan hambatan dari perdagangan internasional. Nah, apa saja kendala-kendala yang muncul pada saat kita melakukan perdagangan internasional. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan gambar seperti ini ya. Nah, ini ada yang tahu yang gambar yang pertama itu adalah gambar mengenai kreativitas, tenaga kerja. Jadi ada dua orang yang melakukan kegiatan pekerjaan yang ini merupakan akan membuka lapangan kerja. Nah, ini apabila ada kegiatan seperti itu akan memungkinkan memperlancar terjadinya perdagangan internasional. Kemudian di sampingnya ada arus lalu lintas. Nah, kalau berkaitan dengan manfaat perdagangan internasional otomatis akan melancarkan kegiatan ekonomi. Nah, itu. Baik, manfaat perdagangan internasional kita lihat yang pertama adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasanya. Jadi kalau misalnya suatu negara kekurangan akan barang dan jasa, maka akan terpenuhi dengan adanya perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Jadi yang dikatakan spesialisasi produk itu adalah negara tertentu itu menciptakan satu jenis barang yang memang kualitasnya lebih bagus dibanding dengan produk dari negara lain. Jadi dia memang spesifiknya barang di situ, dia kualitasnya untuk itu barangnya itulah yang terbaik di barang tersebut. Jadi tidak tersaingi dengan barang dari negara lain meskipun jenis barangnya sama tetapi kualitasnya yang berbeda. Jadi dia hanya satu jenis barang yang memang difokuskan untuk unggul dalam produk tersebut. Kemudian yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Ya, jadi negara-negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan itu akan mencari barang yang harganya lebih murah di negara lain. Jadi dia memilih-milih di mana ada negara yang menjual barang dengan harga murah dibandingkanlah dengan kegiatan produksinya dalam negeri. Kalau dalam produksi dalam negeri menggunakan biaya yang mahal, otomatis sebentar dia akan
menjual dengan harga yang lebih mahal, mending melakukan kegiatan perdagangan internasional supaya kegiatan produksinya tadi itu bisa terkurangi dengan membeli barang yang murah dari luar. Selanjutnya, mendorong kegiatan produksi. Nah, apabila suatu negara melakukan kegiatan perdagangan dengan luar negeri, maka otomatis industri-industri yang berada dalam negeri itu akan terpacu untuk memproduksi barang. Karena permintaan banyak dengan kualitas yang bagus, otomatis akan memacu industri untuk semakin memproduksi barang yang dibutuhkan tersebut. Ya, jadi akan mendorong kegiatan produksinya. Kemudian berikutnya, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi antara satu negara dengan negara lain, di samping mereka melakukan kegiatan perdagangan, itu juga dapat meningkatkan hubungan persahabatan mereka. Kemudian kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Jadi kalau suatu negara itu memproduksi barang itu kemudian diminati oleh negara lain, maka otomatis akan semakin banyak permintaan. Kalau banyak permintaan, maka produksi dalam negeri semakin meningkat dan perusahaan tersebut akan semakin maju dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Kemudian bukan cuma karena majunya, ini juga bisa menimbulkan terbukanya lapangan kerja di negara kita, di negara yang memproduksi barang tersebut, karena otomatis kalau semakin banyak yang diminta, barang yang diminta, maka produksi harus meningkat dan tenaga kerja juga harus ditambah supaya lebih banyak menghasilkan barang untuk kemudian dijual keluar. Nah, kalau sudah demikian berarti otomatis akan meningkatkan pendapatan negara tersebut. Semakin banyak ekspor yang dilakukan dalam suatu negara, maka pendapatan dari negara tersebut semakin meningkat. Ya, karena itu akan mendapatkan pembayarannya nanti dalam bentuk penghasilan devisa terhadap negara kita. Kemudian berikutnya mendorong kemajuan iptek. Nah, dengan adanya semakin meningkatnya pendapatan suatu negara, maka otomatis akan menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negara tersebut akan semakin meningkat. Nah, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja. Ini ada kaitannya dengan yang tadi. Otomatis dapat mengurangi pengangguran. Iya, di negara-negara berkembang itu banyak sekali jumlah pengangguran setiap tahunnya, dan ini apabila produksi dalam negeri semakin meningkat maka akan menyerap tenaga kerja dan jumlah pengangguran akan sedikit terkurangi. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Nah, berikutnya kita akan melangkah kepada faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penghalang untuk dilakukannya perdagangan internasional. Salah satunya adalah tidak amannya suatu negara. Jadi kalau suatu negara tidak aman, maka otomatis tidak ada negara yang ingin melakukan hubungan perdagangan dengan negara tersebut. Kenapa? Karena takutnya rugi. Kemudian kalau keadaan tidak aman, barang-barangnya nanti yang dikirim bisa rusak karena dijarah atau tidak diamankan oleh negara tersebut karena negaranya dalam kondisi tidak aman. Ya. Kemudian yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang kemudian menyebabkan negara tersebut itu tidak mampu melakukan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Misalnya, dibatasi atau dilindungi industri dalam negeri.
atau biasa disebut dengan proteksi. Jadi perlindungan terhadap industri dalam negeri. Meskipun bisa melakukan perdagangan dengan luar negeri, tetapi karena industri dalam negeri akan dilindungi, maka apabila ada industri dalam negeri menghasilkan barang yang sama, maka tidak perlu melakukan perdagangan dengan luar negeri dengan barang tersebut. Ya, kemudian yang kedua, pembatasan jumlah impor. Jadi ada kuota yang memang disiapkan bahwa kalau mengimpor beras hanya sekian ton per tahun, tidak boleh lebih. Nah itu, jadi pembatasan namanya. Kemudian pemungutan biaya impor dan ekspor yang tinggi. Nah ini berkaitan dengan bea cukai ya. Jadi kalau ada barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, maka akan dikenai biaya yang mahal. Maka otomatis apabila barang tersebut dikenai dengan biaya yang mahal, maka barang yang masuk itu akan mahal harganya. Jadi itu juga kadang-kadang menjadi kendala dalam melakukan perdagangan internasional. Berikutnya perizinan yang berbelit-belit. Nah, terlalu banyak surat izin yang harus kita urus sehingga bisa melakukan perdagangan ke luar negeri. Jadi kalau tidak ingin melakukan perdagangan yang perizinan yang berbelit-belit, maka kadang-kadang orang hanya melakukan perdagangan antar pulau saja dibanding dengan perdagangan ke luar negeri. Yang terakhir adalah politik dumping. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi kendala dalam perdagangan internasional karena politik dumping itu adalah suatu politik di mana suatu negara menjual barangnya murah di luar negeri, sementara di dalam negeri dijual dengan harga yang mahal. Ya, contoh Jepang. Jepang itu kalau menjual barangnya ke luar negeri dijual dengan harga murah, sementara di dalam negerinya itu dijual dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena mereka mencari pasaran. Kapan mereka menjual barangnya dengan harga yang sama dengan dalam negerinya, maka otomatis tidak bisa bersaing dengan negara lain yang kemungkinan memiliki harga yang lebih rendah dibanding harga barangnya. Itu. Kemudian yang menghambat yang terakhir adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, ini juga kadang-kadang kurs di dalam di dalam perputaran uang itu kadang-kadang tidak stabil. Kadang nilai rupiah tinggi, kadang nilai nilai rupiah rendah sehingga atau dolar meningkat dengan tajam. Nah, kadang-kadang ini menghambat dalam perdagangan internasional karena bisa jadi sudah sepakat dengan harga sebelumnya, tetapi karena tiba-tiba mata uang asing melonjak, maka batal lagi proses perdagangan internasionalnya. Itu. Ya, jadi itu beberapa penghambat ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih kepada ekspor migas dan non migas. Nah, ini berkaitan dengan materi kita yang lalu mengenai ekspor impor. Nah, ada beberapa komoditas di dalam perdagangan internasional yang sering dilakukan terutama negara kita. Ya, ekspor migas apa saja yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Di sini ada beberapa, bisa kalian lihat di layar. Ada ekspor migas, jadi migas itu termasuk minyak tanah, bensin, solar, LPG. Nah, itu. Kalau non migasnya itu berupa hasil-hasil dari perkebunan, pertanian, ya, hasil laut, hasil industri berupa kayu lapis, konveksi, minyak kelapa sawit, mebel. Nah, kalau dari bahan-bahan kimia ada pupuk dan kertas. Kemudian hasil tambangnya yang non migas berupa nikel, biji tembaga, ya, batu bara. Itulah komoditas migas dan non migas yang sering diekspor oleh negara kita ke luar negeri. Nah, tadi ada pembatasan impor ya.
pembatasan impor. Kenapa harus dibatasi impor? Supaya industri dalam negeri itu tidak mati, supaya produksi dalam negeri itu bisa lebih bagus, bisa meningkat tanpa harus bersaing dengan barang-barang yang berasal dari luar. Jadi harus dibatasi juga. Makanya ada yang disebut tadi dengan perlindungan atau proteksi. Nah, apa dampak positifnya? Bisa menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, kemudian mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, kemudian mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor, kemudian memperkuat posisi neraca pembayaran. Nah, dampak negatifnya juga ada. Ini bisa kita lihat di layar. Jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional menjadi lesu. Jadi tidak terjadi perdagangan internasional karena masing-masing negara membatasi kegiatan perdagangannya, pembeliannya, ya. Kemudian yang kedua, karena produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, maka mereka cenderung kurang efisien dalam produksinya. Jadi mereka tidak semangat dalam memproduksi. Kenapa? Karena tidak punya daya saing dengan produksi dari negara lain. Nah, itulah tadi beberapa materi kita yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi kalau misalnya sebentar ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian lanjutkan dengan mengirimkan pertanyaan kalian lewat WA di grup kita masing-masing. Baik, sampai di sini materinya. Salam untuk keluarga dan tetap semangat dalam belajar di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa mengerjakan tugas karena ada beberapa siswa yang saya kirimkan tugas pada pertemuan sebelumnya itu belum mengirimkan jawabannya sampai saat ini. Jadi saya tunggu jawaban kalian. Saya kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.